Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi washabbihi ajmain. Ya Rahman ya Rahim wa Alim ya Aziz Hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ulang datang di lisan yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali taklim kita di sore hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, pertama kita akan mengingatkan dulu tentang hari ini kita telah memasuki bulan-bulan mulia. Karena di masyarakat kita tidak begitu mentradisi dengan bulan mulia, bulan haram, maka perlu kita ingatkan, beda dengan bulan Ramadan yang sudah mentradisi. Tetapi bulan-bulan mulia yang jumlahnya 4 itu tidak begitu menyentuh hati masyarakat kita, sehingga bulan mulia yang 4 itu tidak ada pengaruh sikap dan perbuatan apa-apa di dalam keseharian kita. Padahal kita sebagai orang yang beriman, ketika bertemu dengan waktu-waktu yang istimewa, waktu-waktu yang mulia, mestinya karena kita yakin, iman, percaya, kita akan memiliki rasa dan perbuatan yang berbeda dibanding waktu yang lainnya. Dan sekarang kita berada di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab adalah 4 bulan yang Allah tetapkan sebagai bulan mulia. Allah itu menetapkan waktu-waktu mulia, hari-hari mulia, bulan-bulan mulia, tempat-tempat mulia. Itu artinya bagi orang-orang yang iman kepada Allah, dia harus mensikapi waktu dan tempat-tempat yang Allah muliakan tersebut dengan ketentuan-ketentuannya. Oleh karena itulah, supaya kita tidak menyimpang dari apa yang dikehendaki Allah dengan ditetapkannya bulan mulia, maka kita ingatkan dulu, dan dulu sudah pernah kita sampaikan, yaitu firman Allah Ta'ala setelah surat At-Taubah ayat yang ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala taslimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan, yaitu menciptakan langit dan bumi.
Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu mendolimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, pendapat dari Ibnu Abbas radhiyallahu tentang ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan 4 bulan tersebut. Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan menghukum berlipat-lipat ganda berat kepada pelaku dosa, pelaku maksiat di dalam bulan tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala amal-amal soleh pada bulan tersebut. 4 bulan tersebut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Imam Qatadah radhiyallahu mengatakan, Allah Subhanahu wa taala akan menghukum lebih berat pelaku dosa pada bulan yang 4 itu. Imam Syafi'i radhiyallahu mengatakan hukuman pelaku dosa seperti had maupun diat itu akan lebih besar. Contohnya mencuri, hukum hadnya adalah potong tangan. Kalau mencurinya di 4 bulan yang mulia itu, maka tangan itu akan dipotong lebih panjang. Minuman keras, cambuk, kalau mabuknya di bulan yang 4 itu pencampuannya ditambahi, demikian seterusnya. Abdullah As-Sa'idi mengatakan dituntut untuk memuliakan bulan tersebut dengan ketaatan. Dilarang mengadakan peperangan. Siksa itu akan lebih berat bagi pelaku kedoliman di bulan yang 4 itu. Di dalam tafsir Al-Misbah ditafsiri bahwa masyarakat Arab sebelum Islam mengakui dan mengagungkan 4 bulan dalam setahun, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, sampai-sampai tidak berani menuntut balas kepada orang yang menganiaya mereka yang ditemukan di bulan yang 4 tersebut. Seperti namanya membunuh, balas bunuh. Ketika pembunuh itu baru ketangkep di bulan yang 4 tersebut, maka tidak berani langsung dibalas, nunggu keluar dari bulan yang 4 itu. Contohnya seperti itu. Larangan menganiaya atau melakukan dosa pada 4 bulan tersebut itu bukan berarti pada bulan yang lain boleh melakukan dosa, tetapi adalah penekanan khusus pada 4 bulan itu sebagai bulannya ibadah. Dan bulan itu nilainya sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah yang dikerjakan di bulan tersebut akan berdampak positif dan mendatangkan pahala. Dan juga jika pelaku-pelaku dosa juga akan mendatangkan kemurkaan yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsir Al-Misbah, bahwa
maksud dari bulan mulia itu adalah bulan-bulan ini adalah bulan-bulan ibadah. Berarti ibadah kita itu kalau ketemu dengan bulan yang 4 itu lebih diutamakan, artinya ditambahi frekuensinya, ditambahi kualitasnya, ditambahi waktunya. Kalau sedekah ya ditambahi jumlahnya. Kenapa? Karena akan dilipat gandakan balasan pahalanya. Demikian juga kalau ketemu dengan bulan yang 4 ini, kita harus semakin hati-hati di dalam menjaga hawa nafsu supaya tidak gampang melakukan dosa pelanggaran agama, karena akan mendapatkan kemurkaan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Di dalam tafsir Al-Misbah juga disebutkan, hak Allah pemilik segala sesuatu untuk menentukan kemuliaan waktu, tempat, dan lain sebagainya. Contoh, haknya Allah menentukan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa sebagai tempat-tempat yang dimuliakan. Hak Allah untuk memilih malam Al-Qadar sebagai malam yang lebih mulia. Hak Allah untuk memilih sepertiga malam tiap hari sebagai waktu yang Allah pilih untuk turun ke langit dunia, dan seterusnya. Oleh karena itulah kita ingatkan dulu, sekarang kita masuk di bulan yang 4 itu, 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nanti terpisah Rajab. Berarti karena kita orang yang iman dengan firman Allah Ta'ala, maka kita harus bersikap berbeda ketika ketemu dengan bulan seperti ini, dan sikap itu akan kelihatan lewat ibadah kita, lewat kesungguh-sungguhan di dalam menjaga hawa nafsu kita. Apalagi ketika bulan mulia itu ketemu dengan tempat mulia, maka akan lebih berlipat-lipat ganda. Seperti bulan-bulan ini adalah bulan-bulan untuk mengerjakan ibadah haji, dan haji itu hanya bisa dikerjakan di tanah mulia. Maka orang yang berangkat ke tanah suci harus betul-betul faham bahwa mereka itu tidak sembarangan di waktu dan tempat yang sedang mereka kerjakan. Waktunya adalah bulan mulia, tempatnya tempat mulia. Maka orang yang datang ke tanah suci di bulan-bulan seperti ini adalah bulan-bulan yang amat sangat harus serius perhatiannya. Pertama adalah kota Mekah. Kota Mekah itu Allah SWT firmankan dalam Quran surat Ali Imran 96, sesungguhnya permulaan rumah yang dibuat untuk manusia beribadah adalah rumah yang dibakah, yang mendapatkan berkah dan menjadi petunjuk bagi segenap manusia. Padanya ada tanda-tanda yang nyata, yaitu Maqam Ibrahim. Barang siapa masuk ke dalam kota Makkah, ke dalamnya, niscaya akan menjadi amanlah dia. Di kota Makkah itu ada Baitullah, rumahnya Allah, tempat permulaan dibangun sejak Nabi Adam, kemudian ditinggikan di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga di sana ada buktinya, yaitu Maqam Ibrahim. Bapak Ibu yang sudah pernah tindak ke tanah suci tahu apa itu Maqam Ibrahim, yaitu batu yang dipakai oleh Nabi Ibrahim untuk
ancik-ancik untuk meninggikan temboknya Ka'bah, sementara Ismail yang mencarikan batunya. Batu tempat ancik-ancik itulah namanya Maqam Ibrahim, yang dulu mepet dengan Ka'bah. Di zaman Umar dijauhkan, terus diberi penutup itu. Itu ada bekas telapak kakinya Nabi Ibrahim, ada di samping Ka'bah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan tentang berkahnya 3 tempat. Beliau mengatakan tidak ada suatu tempat di mana seseorang sangat mementingkan untuk mendatanginya. Kalau perlu menabung, artinya tidak ada satu tempat yang sangat perlu untuk didatangi kecuali 3 tempat saja, yaitu masjidku, kata Nabi, Masjid Nabawi, dan Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa di Palestina. Hadis Imam Ahmad, Imam Majah, Imam Tirmizi. Beribadah di Mekah, tanah suci, itu akan dilipat gandakan balasan pahalanya 100.000 kali. Di Madinah 1000 kali, di Aqsa 500 kali. Jadi kalau kita sholat maghrib di tanah suci Mekah sana, itu sama dengan kita sholat maghrib di Yogyakarta ini 100.000 maghrib. 1000 itu kalau dihitung hari 3 tahun. Kalau 100.000 berarti 300 tahun. Berarti kita sekali maghriban di sana itu sama dengan sholat maghrib di Jogja ini lamanya 300 tahun. Pada orang haji, orang umroh di sana berapa kali sholatnya? Maka orang datang ke sana itu sedang menikmati berkahnya tanah suci. Maka Nabi katakan tidak ada tempat yang perlu untuk dipersiapkan didatangi kecuali 3 tempat saja. Maka wisata religi itu yang betul ya ke sana, bukan ke makam-makamnya wali, bukan ke kuburan-kuburan. Datangilah tempat yang penuh dengan berkah itu. Semua amal soleh dilipat gandakan 100.000 kali. Zikir sekali sama dengan zikir di sini 100.000 zikir. Kalimat thayyibah subhanallah sekali di sana sama dengan baca subhanallah di sini 100.000 subhanallah. Padahal di sana zikirnya berapa ribu juga, kalikan. Sedekah umpamanya, panjenengan sedekah di sana umpamanya 2 real, 1 real itu 4.500, 2 real ya berarti 9.000, ya gampangannya 10.000 rupiah. Panjenengan memberi orang miskin di sana 10.000 rupiah. Itu kalau di sini sama dengan panjenengan sedekah 10.000 kali 100.000. Berapa itu coba? 1 miliar. 10.000 kali 100.000. Nolnya dadi 9. Berarti 10.000 di sana ini sama dengan kita masukkan kotak infak itu 1 miliar. Pernah kotak infaknya 1 miliar? Itu kalau 10.000, padahal di sana sedekahnya mungkin ratusan ribu, bahkan bisa jutaan. Kadang ada beli Quran disedekahkan di Mekah, ada yang memberi kepada itu yang tukang sapu, yang penjaga WC, ada yang pengemis, ada yang macam-macam di sana. Ada yang belikan makanan, kurma dibagi-bagikan, air dibagi-bagikan, makanan dibagi-bagikan, jutaan. Itu kalau dikerjakan di Indonesia kalikan 100.000-nya. Kita belum pernah sedekah uang kok 1 miliar. Menjadi pernah ketika kita datang ke kota Mekah. 10.000 kita di sana itu sama dengan sedekah di sini itu 1 miliar. Nah, kalau 100.000 kalikan 10 lagi,
menjadi 10 miliar. Nah, itulah kota Mekah. Di Madinah 1000 kalinya, di Al-Aqsa 500 kalinya. Nabi mengatakan bahwa kota Mekah itu adalah kota yang paling dicintai Allah. Ciptaan Allah yang paling Allah cintai adalah kota Mekah. Seandainya, kata Nabi, aku tidak diusir oleh masyarakatnya, Nabi kan diusir sampai hijrah ke Madinah, maka Nabi tidak akan pernah tinggalkan kota Mekah. Ini tempat yang sangat-sangat mulia dan sangat disenangi Allah Ta'ala. Tanah yang disucikan. Surat An-Naml 91. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya negeri ini telah Allah sucikan sejak penciptaan langit dan bumi. Dia suci dengan kehormatan Allah sampai hari kiamat. Hadis Imam Bukhari, Imam Muslim. Sehingga pelaku-pelaku dosa akan diazab sangat berat kalau mengotori tanah suci dengan perbuatan maksiat. Surat Haji ayat 25. Dilarang ada peperangan, tidak boleh membunuh binatang buruan, tidak boleh memotong tanamannya, tidak boleh mengambil barang-barang yang berjatuhan di sana kecuali diumumkan ini milik siapa. Hadis Imam Bukhari, Muslim. Kota Mekah itu sumbernya kebenaran dan kembalinya kebenaran seperti ular pulang ke sarangnya. Hadis Imam Muslim. Makkah dan Madinah tidak akan dimasuki Dajjal selama-lamanya, akan dijaga ketat oleh para malaikat. Hadis Imam Muslim. Kota Mekah itu tempat sumpahnya Allah SWT. Surat At-Tin atau surat Al-Balad, tempat turunnya wahyu, negeri yang paling baik, yang paling dicinta oleh Nabi, dan sebaik-baik bumi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Imam Tirmizi. Tempat awal mula turunnya manusia dan para nabi. Berarti Nabi Adam itu turunnya di Mekah itu. Mekah itu adalah pusatnya bumi. Jadi ada penelitian bahwa bumi ini itu pusatnya di Mekah itu. Dan di sana ada rumahnya Allah yang disebut dengan Baitullah. Dan rumah Allah itu sebagai simbol dari seluruh orang beriman di dalam menghadapkan wajah untuk ibadah. Maka begitu melihat rumah Allah, Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Yang sudah pernah tindak haji atau umroh, begitu talbiyah ketemu dengan melihat rumah Allah, talbiyah itu selesai, kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Itulah kota Mekah. Maka sekalian, ketika waktu mulia bertemu dengan tempat mulia, seperti apa hebatnya kemuliaan itu. Dzulqa'dah, Zulhijjah berada di kota Mekah. Muharram berada di kota Mekah. Rajab berada di kota Mekah. Maka akan berlipat-lipat ganda. Maka haji itu dikerjakan di bulan mulia. Dan insyaallah pasca haji, umroh awal itu masih berada di bulan mulia. Jadwal saya besok insyaallah tanggal 28 Juni itu masuk bulan Muharram, sasi Suro, masih masuk bulan mulia. Jadwal saya nanti pakai pesawat untuk menjemput haji. Jadi dari Jogja langsung ke Madinah pakai Garuda itu untuk menjemput haji, sehingga kita dapat tiket agak murah karena pesawatnya dari sini kosong. Untuk menjemput haji kita pakai untuk umroh sehingga agak murah. Dari Jogja langsung ke Madinah. Hanya pulangnya Garuda dipakai oleh jamaah haji untuk pulang.
maka saya akan ganti pesawat Malaysia. Dari Jeddah ke Malaysia baru ke Jogja. Bapak Ibu yang mau ikut umroh dengan saya tanggal 28 Juni selama 12 hari, biayanya 28,5. Kemudian yang kedua adalah Madinah. Rasulullah SAW memberitahukan Madinah adalah tanah suci dari ini dan ini, yaitu tidak boleh ditebang pohonnya, tidak boleh berbuat kemungkaran. Barang siapa yang berbuat kemungkaran, maka akan mendapatkan laknat dari Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Hadis Imam Bukhari. Barang siapa melakukan kemaksiatan di kota Madinah, maka tidak akan diterima ibadah wajib dan sunnahnya. Hadis Imam Bukhari. Maka kalau masuk Madinah itu harus ekstra hati-hati betul. Jadi, kadang orang tidak begitu paham, santai-santai saja. Padahal ini kota yang ditetapkan oleh Allah sebagai kota suci atas permintaan Kanjeng Nabi kita. Nabi itu berdoa kepada Allah supaya Madinah pun dijadikan kota suci. Nabi juga mengatakan, aku diperintahkan untuk hijrah ke suatu tempat yang daya tariknya lebih besar dari tempat lain, yaitu Madinah. Kota ini membersihkan manusia seperti besi dari karat-karatnya. Hadis Imam Bukhari. Seandainya, kata Abu Hurairah, aku melihat kijang digembalakan di Madinah, tentu aku tidak akan membuatnya terkejut. Nabi SAW bersabda, antara dua batu hitam kota Madinah adalah tanah haram, tanah suci, tanah mulia. Hadis Imam Bukhari. Maka kalau di Mekah, di Madinah ada merpati dan sebagainya, jangan diganggu atau jangan disakiti. Kalau perlu ya malah dipakani. Nabi juga mengatakan iman akan menyebar di Madinah sebagaimana ular yang keluar lalu masuk ke dalam lubangnya. Hadis Imam Bukhari. Tidak ada seorang pun yang memperdaya penduduk Madinah, maka dia akan binasa seperti garam dalam air. Hadis Imam Bukhari. Pada pintu kota Madinah ada para malaikat yang menjaga, sehingga wabah penyakit dan dajjal tidak akan bisa masuk ke kota Madinah. Hadis Imam Bukhari. Madinah ini seperti alat penempa besi yang membersihkan orang-orang jelek darinya dan memilih orang-orang yang baik saja yang ada di Madinah. Hadis Imam Bukhari. Ya Allah, jadikanlah Madinah seperti Mekah, yaitu penuh dengan berkah, bahkan 2 kali lipatnya. Hadis Imam Bukhari. Ini doanya Kanjeng Nabi. Ya Allah, buatkan kami mencintai Madinah seperti cinta kami kepada Makkah, atau lebih banyak lagi. Sebarkanlah kesehatan di Madinah, berkahilah ukuran dan timbangannya, singkirkanlah sakit demamnya, dan singkirkanlah atau sisakanlah sumber air padanya. Hadis Imam Bukhari. Sesungguhnya Ibrahim telah mensucikan Makkah dan mendoakan penduduknya, dan sesungguhnya aku mensucikan Madinah sebagaimana Ibrahim telah mensucikan Mekah, dan sesungguhnya aku juga berdoa agar Sod dan Mudnya diberkahi 2 kali lipat dari yang didoakan Ibrahim untuk penduduk Makkah. Hadis Imam Bukhari, Imam Muslim. Maka di Madinah itu lebih subur, lebih makmur. Maka kalau yang umroh dan haji itu belanjanya itu di Madinah, tidak di Mekah, kan lebih murah-murah di Madinah. Lebih makmur di Madinah, suasana juga lebih sejuk, lebih tenang.
Barang siapa, kata Nabi, dari umatku yang sabar menanggung susah payah di Madinah, maka aku akan memberi syafaat kepadanya di hari kiamat, atau aku akan menjadi saksi untuk dia. Hadis Imam Muslim. Maka barang siapa di kota Madinah kok menerima sakit, padahal Nabi sudah doakan Madinah tidak ada penyakit, aku ada orang sakit, apa kata Nabi? Sabar, nanti Nabi akan ganti di akhirat. Apa? Diberi syafaat, diberi pertolongan Nabi di hari akhirat nanti. Nah, saya sering kalau di Madinah justru gatal-gatal. Kenapa? Kulit saya agak tipis, sehingga ketemu dengan angin di Madinah itu sering gatal-gatal, yang berutuk-berutuk itu bisa gerujuki dengan air panas biasanya, kaki pecah-pecah. Nah, karena di Madinah itu lebih dingin, anginnya lebih kenceng. Itu sering bagi orang Indonesia ya tidak cocok, sehingga sering kaki itu berdarah, pecah-pecah, bibir pecah-pecah gitu ya. Nah, itu apa kata Nabi? Sabar. Nah, nanti di akhirat Nabi akan ganti dengan syafaat, karena kota Nabi itu sudah Nabi doakan tidak ada penyakit. Kalau ada orang sakit, oh Nabi akan ganti nanti. Barang siapa yang mampu mati di Madinah, kerjakan, aku akan memberi syafaat kepadanya. Hadis Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah. Umar radhiyallahu berdoa, ya Allah, karuniakanlah aku syahid di jalanmu dan jadikan kematianku di negeri Rasulmu, yaitu Madinah. Hadis Imam Bukhari. Umar berdoa minta mati syahid tetapi di Madinah, padahal Madinah tidak mungkin ada perang karena dilarang peperangan di kota suci. Umar tetap berdoa begitu, dan ternyata dikabulkan. Ada musuh menyelinap masuk ke Masjid Nabawi. Imam ketika itu adalah Umar bin Khattab, ditusuk dari belakang. Umar pingsan, nah sadar lagi, pingsan, sadar lagi, sampai meninggal dunia. Maka Umar itu matinya mati syahid tetapi di kota Madinah, subhanallah. Dan cerita yang terkenal itu, Umar itu sebelum meninggal dunia sering pingsan, sadar, pingsan, sadar. Kenapa? Ditusuk tidak langsung meninggal. Tapi sahabat-sahabat itu sudah paham, Umar itu meskipun pingsan, itu kalau mendengar adzan dia sadar sendiri, itu hebatnya. Dan itu yang kebalikan dengan kita, ke rumah adzan malah pingsan. Nabi bersabda, satu sholat di masjidku lebih baik 1000 kali dari masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Hadis Imam Bukhari. Antara rumahku dan mimbarku adalah satu dari taman-taman surga. Hadis Imam Bukhari, Imam Muslim. Ini yang dikenal dengan Raudhah. Antara rumahku, rumahnya Nabi, yaitu makamnya Nabi sekarang itu, dengan mimbarnya Nabi, ya, jaraknya sekitar ya berapa itu, 7 meteran itu ya. Itu adalah Raudhah, taman surga. Maka masuk ke situ harus pakai izin, pakai aplikasi. Yang haji, yang umroh sudah ada nusuknya, ya, lewat visanya, sudah ada jadwalnya masing-masing untuk bisa masuk ke tempat itu, yaitu Raudhah. Ibnu Hajar mengatakan tempat yang membawa damai. Raudhah itu tempat yang kalau kita masuk akan terasa kedamaian yang masuk ke dalam jiwa. Masuk Raudhah itu pahala surga. Atau Raudhah itu ada tempat yang besok akan dipindah ke surga. Nabi bersabda, ingin menuntut ilmu atau ngaji di masjid Nabi, maka dia akan disamakan dengan mujahid, para pejuang. Hadis Ibnu Majah. Maka di Madinah itu tempatnya orang menuntut ilmu. Habis asar tuh taklim banyak sekali,
kelompok yang tua-tua, yang anak-anak, remaja, banyak sekali. Dan Nabi bersabda, barang siapa bersuci di rumahnya lalu mendatangi Masjid Quba dan sholat, maka dia mendapatkan pahala sama dengan umroh 1 kali. Hadis Ibnu Majah. Siapa yang dari Madinah itu wudu terus pergi ke Masjid Quba. Masjid Quba itu ya kurang lebih jaraknya ya kalau jalan kaki ya mungkin 1 jam dari Madinah. Masjid Quba itu masjid yang pertama kali dibangun Nabi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Nomor 1 yang dibangun itu Masjid Quba. Nah, berwudu di Madinah terus sholat di Masjid Quba, maka dia dapat pahala sama dengan umroh 1 kali. Maka orang-orang yang umroh, yang haji, yang tidak ke Madinah itu diantarkan ke Quba biasanya supaya dapat pahala umroh. Itulah kota Madinah. Maka sekalian, barang siapa yang diberi kesempatan, kemampuan bisa mendatangi tempat-tempat mulia tersebut, kerjakan. Jangan sia-siakan kesempatan. Mumpung sehat, mumpung ada rezeki, mumpung masih kuat. Karena perintah Nabi, barang siapa sudah diberi kemampuan, jangan ditunda-tunda. Kamu tidak tahu besok akan terjadi apa. Nah, kadang orang menunda-nunda, besok wae, ternyata besok sakit. Saya datang jamaah di Sayegan itu. Dah lama dia kepingin umroh. Dah pengen sekali. Alhamdulillah keturutan. Apa? Rumahnya ketabrak tol. Tidak dapat ganti rugi, ganti untung namanya. Wah, duitnya oke. Wah, berarti dia dikabulkan, keinginannya terwujud. Ning randang mangkat-mangkat. Tuku motor sih, tuku lemah sih. Suwe-suwe ras itu mangkat. Setan ki pinter banget. Akhirnya lupa dengan umrohnya, kepengen punya ini, terus diri kebutuhannya sampai hari ini belum jadi berangkat. Entek duitnya naik. Itulah bahayanya. Mana sekali. Kesempatan bisa datang ke sana, jangan ditunda-tunda. Kita tidak tahu minggu depan ada apa. Itulah perintah Nabi kita. Itu sekalian, tanya lagi, berarti hari-hari ini kita berada pada hari-hari yang sangat sensitif. Pelaku dosa akan diazab berlipat ganda, pelaku taat akan berlipat-lipat ganda pahalanya. Apalagi waktu mulia berada di tempat mulia. Itu semuanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah yang membuat aturan. Sama dengan Nabi beritahukan sama-sama mencurinya. Tapi kalau yang dicuri adalah miliknya tetangga, itu dosanya 10 kali lipat dibanding mencuri miliknya orang di desa lain. Padahal barangnya podo. Nyolong sandal jepit ning masjid dhewe karo masjid Bantul kono dosane iki beda. Mergo nggone masjid iki tanggane dhewe berarti 10 kali lipat kalau di sini. Maka maling-maling itu jarang yang berani mencuri di kampungnya sendiri. Mergo dia ngerti dalile. Maling Islami. Begitu sekalian. Nah, bagi Bapak Ibu yang ada keinginan datang ke tanah suci, jangan sia-siakan itu kesempatan emas untuk bisa datang ke tempat yang penuh dengan berkah, lipat ganda pahala yang hebat. Kalau mau dijatuhkan di bulan suci Ramadan, umrohnya akan diberi pahala sama dengan haji. Kalau dijatuhkan di bulan mulia, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, maka lipat gandanya adalah bulan mulia ketemu dengan tempat mulia. Demikian sekalian,
kajian kita di sore ini. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.